Permintaan konyol Federasi Bahrain jelang lawan Indonesia bulan Maret mendatang. Tidak ingin main di Indonesia dan ajukan agar main di kota Riyadh, Arab Saudi. Federasi Bahrain, saya harap AFC mengabulkan permintaan kami. Sebut Indonesia sebagai pesaing terberat untuk merebutkan posisi kedua di grup C. Pelatih Australia sesumbar tidak jamin bisa kalahkan Indonesia di kandang sendiri. Tony Popovic, kekuatan mereka berbeda. Drama tentang venue pertandingan untuk lanjutan babak kualifikasi Piala Dunia 2026 Grup C saat ini masih terjadi. Yang tersorot adalah saat pertemuan Indonesia dengan Bahrain yang semula memang akan dilangsungkan di GBK Jakarta, beberapa waktu lalu sempat mendapat penolakan dari pihak Bahrain. Beberapa statement mereka yang datang dari media sosial atau langsung dari pihak federasi menerangkan bahwa kekhawatiran mereka datang ke Indonesia karena adanya ancaman keselamatan di sana. Beberapa acuan itu mereka dapatkan dari masifnya serangan netizen Indonesia saat itu, yang mana memang hasil seri yang dirampok oleh wasit botak Ahmed Alkaf, sukses merugikan Indonesia. Saat itu, banyak yang menilai kalau Bahrain telah menyuap wasit tersebut, hingga memberikan waktu tambahan lebih dari 3 menit yang sudah berjalan. Atas insiden itu juga, ancaman demi ancaman datang kepada pihak Bahrain, baik itu pemain, ofisial tim, atau hal-hal yang berkaitan dengan Bahrain. Semua media sosial Bahrain penuh dengan komentar hujatan, makian, bahkan ancaman, yang membuat pihak Federasi Bahrain saat itu langsung bersuara. Mereka secara resmi memberikan statement tentang kegaduhan itu, dan bahkan langsung meminta AFC mempertimbangkan soal venue nanti saat mereka menghadapi Indonesia di leg kedua atau partai tandang. Seperti yang kita tahu, kalau Indonesia saat itu away ke Bahrain, dan pada bulan Maret 2025, giliran Bahrain yang harus away ke Indonesia. Namun yang menarik, di beberapa pemberitaan yang beredar saat ini, kalau Bahrain tetap berusaha melobi AFC untuk memindahkan venue lawan Indonesia ke tempat netral. Meskipun pihak AFC melalui sekjennya Windsor Paul John sudah mengatakan kepada Erick Thohir bahwa venue Indonesia versus Bahrain tetap akan dilangsungkan di Jakarta. Namun mereka nampaknya belum terima dan tetap melakukan negosiasi. Yah, tentu mereka takut dengan teror yang akan diberikan oleh supporter Indonesia nantinya. Apalagi kemungkinan besar itu akan jadi laga yang sangat penting, dan supporter akan full hadir ke stadion meskipun di waktu bulan Ramadan. Menariknya, pihak Federasi Bahrain saat ini coba tawarkan opsi agar melawan Indonesia nanti dilangsungkan di Arab saja, yaitu kota Riyadh, Jeddah. Selain aman dan terjamin, mereka juga yakin kalau hal itu bisa memberikan pertarungan yang lebih masuk akal, karena tidak adanya intimidasi dari supporter Indonesia. Namun tentu itu tidak akan mudah terrealisasikan, walaupun ya kita tahu itu bisa saja terjadi. Tergantung nanti situasi netizen kita gimana. Dan pokoknya saat ini Bahrain masih berusaha mencari celah untuk membuktikan kepada AFC bahwa Indonesia itu tidak aman. Jika dipikir-pikir lebih dalam, usulan dari Bahrain ini tentu tidak masuk akal dan gak ada otak. Ya enak aja anjir, mereka udah main di home, masa lawan Indonesia dimainkan di Riyadh. Apalagi jarak Bahrain ke kota Riyadh sangat dekat. Dan itu betul-betul sangat menguntungkan mereka nanti. Pokoknya kalau sampai itu kejadian, ini AFC bisa dikatakan sudah gak bener sih. Pihak Federasi Bahrain menyampaikan, kalau seluruh pemain, staf pelatih, merasa belum aman jika datang ke Indonesia. Karena membaca ancaman dan intimidasi yang dilakukan netizen Indonesia, mereka berpikir kalau itu bukanlah hal yang main-main. Pertandingan sepak bola yang menurut mereka seharusnya berjalan kondusif, bisa saja berubah jadi pertandingan yang brutal dan tidak mencerminkan olahraga. Apalagi menurutnya jika nanti mereka berhasil menang di Indonesia, dia tidak bisa membayangkan betapa besar kemarahan supporter Indonesia. Kami sedang mengusahakan itu, semoga mereka mengkaji ulang untuk memindahkannya ke Riyadh. Itu tentu tidak mudah, dan kami akan dicela banyak orang jika itu terjadi, ucap salah satu anggota Federasi Bahrain. Pemain dan staf pelatih kami sangat ketakutan berada di sana, apalagi dengan kondisi kemenangan nanti. Itu akan membuat supporter mereka marah luar biasa,
dan kami tidak ingin olahraga ini dihiasi kekerasan, tutupnya. Sebut Indonesia sebagai pesaing terberat untuk merebutkan posisi kedua di grup C, pelatih Australia sesumbar tidak jamin bisa kalahkan Indonesia di kandang sendiri. Tony Popovich, kekuatan mereka berbeda. Meskipun laga Australia versus Indonesia masih akan berlangsung 3 bulan lagi, namun wanti-wanti dan bahkan pesiwar sudah banyak bertebaran. Mulai dari pesiwar pujian, yang tentunya bisa saja membuat pemain Indonesia terbuai, dan bahkan pesiwar anggap remeh tim Indonesia. Yang terbaru adalah, saat pelatih Australia Tony Popovich mulai bersuara soal peluang lawan Indonesia bulan Maret mendatang. Dirinya menyebut, kalau saat ini posisi puncak sudah hampir sangat pasti di-booking oleh Jepang, dan 5 tim di bawahnya hanya fokus untuk merebutkan 1 slot di peringkat kedua. Peluang kelima tim mulai dari peringkat 2 sampai 6 tentu masih sangat terbuka, karena selisih poin hanya terpaut 1 poin. Australia di urutan kedua dengan 7 poin, dan sisanya Indonesia di urutan ketiga sampai Cina di posisi ke-6 punya poin sama yaitu 6. Satu kemenangan akan membuat peta persaingan berubah, begitu juga dengan klasmen sementara akan bergeser signifikan. Indonesia sendiri, jika berhasil menang atas Australia bulan Maret depan, tentu akan cukup kokoh naik ke peringkat kedua. Apalagi di pertandingan lainnya bisa menang lawan Bahrain di partai home, peluang Indonesia lolos langsung ke Piala Dunia sangat amat lebar. Sebab, Indonesia juga punya 1 laga home lawan Cina seusai lawan Bahrain, sebelum akhirnya lawan raja terakhir Jepang di partai penutupan. Untuk Jepang sendiri, tentu prediksi banyak orang adalah calculated loss, karena di GBK saja kemarin Indonesia dihajar 0-4. Tony Popovich mengatakan, bahwa dirinya tidak menjanjikan kemenangan lawan Indonesia Maret depan. Dengan kekuatan yang berbeda saat ini, dia menyebut kalau Indonesia adalah pesaing berat mereka. Apalagi menurutnya, kalau Indonesia berhasil menang lawan Arab Saudi kemarin, itu membuktikan kalau level Indonesia saat ini sudah naik pesat. Saya tidak menjanjikan kemenangan melawan Indonesia, mencuri 3 poin tentu kita harapkan terjadi, tapi kita perlu realistis untuk kekuatan tim saat ini. Pemain mereka banyak dari Eropa, dan itu membuat mereka solid, ucap Popovich. Untuk berada di peringkat kedua dan lolos langsung, kami perlu menang lawan mereka. Itu tidak mudah, karena 1 tiket kemungkinan besar sudah milik Jepang, dan tinggal kami saat ini memastikan itu, tutupnya. Wah, gimana pendapat kalian guys? Jangan lupa tinggalkan komentar kalian di bawah.